Bab 184. Lautan Darah Dewa Iblis. Di ruang hening yang terhubung ke alam ketiga tanah dewa kuno, setitik cahaya putih tiba-tiba muncul. Cahaya itu menjadi terang dan membesar hingga membentuk sobekan berbentuk oval di angkasa. Dari celah itu muncul sebuah tangan dengan kuku panjang dan penuh duri tulang. Tangan itu tampak dingin dan memiliki kuku yang sangat tajam yang dicat hitam. Itu tertutup pustula, dan menonjol dari setiap pustula adalah duri tulang. Setelah tangan-tangan yang tampak aneh itu masuk melalui celah itu, mereka mencengkeram celah itu dan tanpa ampun mencabik-cabiknya. Celah kecil itu tidak lagi berbentuk oval kecil, tingginya menjadi setidaknya 10 kaki. Gelombang merah dan hitam segera datang melalui celah di angkasa dan sesosok besar muncul melalui celah. Sosok itu memiliki punuk yang jelas di punggungnya, membuatnya tampak seperti bungkuk. Tingginya lebih dari 10 kaki dan tubuhnya persis seperti tangannya, dipenuhi pustula. Beberapa bahkan pecah dan mengeluarkan cairan hitam yang menyengat. Ada duri tulang di setiap pustula. Jika Anda melihat orang ini selain dari persendiannya, dia tertutup duri tulang. Ada beberapa sobekan kain yang tergantung di duri tulang. Jika Anda melihat wajah jelek orang ini, Anda dapat melihat bahwa dia sangat mirip dengan Bongkok Meng, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Di kepalanya ada 2 tanduk berbentuk spiral dengan petir biru melengkung di antara keduanya. Dia saat ini tampak seperti setan dari neraka. Dia menyeret dirinya melalui celah dan kemudian mencubit dengan tangan kanan ini. Keretakan itu langsung menyusut hingga menjadi setitik cahaya lagi. Itu bergetar hebat sebelum menghilang tanpa jejak. Iblis itu melihat ke dalam kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri, Tuhan telah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan memasuki alam keempat. Semua orang di sini harus mati. Selesai berbicara, dia akan mulai terbang, tetapi berhenti ketika dia mengendus dengan hidung tinggi dan melihat ke tenggara. Dia berkata, "Aneh, mengapa saya merasa ada bau yang sangat menjijikkan di sana? Membuat saya ingin pergi ke sana dan membunuh siapapun yang memproduksinya." Pada saat itu, jiwa pengembara tiba-tiba muncul, tetapi ketika mereka melihat iblis ini, mereka mengabaikannya dan lewat begitu saja. Setan itu juga mengabaikan jiwa pengembara itu, menatap ke arah bau menjijikkan itu. Tubuhnya menghilang saat dia terbang menuju bau itu. Arah yang dituju iblis adalah tempat Wang Lin dan Kaisar kuno berada. Wang Lin dengan tenang menatap Kaisar kuno, yang terjebak dalam cahaya. Cahaya dari pagoda menyusut dari 30 kaki menjadi hanya 15 kaki. Setelah Wang Lin menjadi pemakan jiwa, dia telah kehilangan semua emosi yang dimiliki manusia. Dia dingin dan tak berperasaan. Ketika dia akan memerintahkan jiwa pengembara untuk menyerang lagi, dia merasakan melalui jiwa pengembara yang dia kendalikan bahwa fluktuasi jiwa yang keras datang ke arahnya dari barat laut. Tak lama kemudian, jiwa pengembara di bawah kendalinya menggunakan teknik khusus untuk mengirimkan apa yang dilihatnya ke Wang Lin. Ini, Bongkok Meng. Wang Lin terkejut, sementara Meng Bongkok telah banyak berubah. Wang Lin masih bisa mengatakan bahwa iblis ini memang dia. Wang Lin mencabut indera ilahinya untuk mencegah serangan terhadapnya melalui itu dan mengirim pesan ke Kaisar kuno melalui akal ilahi. "Serahkan harta warisan." Kaisar kuno tertegun. Bahkan ketika dia datang ke sini 1000 tahun yang lalu, dia belum pernah melihat satu pun dari makhluk-makhluk ini berkomunikasi dengan akal ilahi. Tapi dia dengan cepat bereaksi dan menjawab dengan akal ilahi,
Senior, saya tidak tahu harta warisan apa yang Anda bicarakan. Setelah Kaisar kuno selesai berbicara, hatinya pahit. Setelah menjadi ahli tahap pembentukan roh, dia tidak perlu memanggil siapapun senior. Ketika A mengatakan kata itu, dia merasa pahit. Tiba-tiba dia berkata, "Senior, jika kamu mencari harta pusaka tanah dewa kuno, maka kamu datang mencari orang yang salah. Itu dimiliki oleh seseorang bernama Six Desire Devil Lord." Wang Lin merenung sedikit, dan merasakan fluktuasi jiwa yang kuat semakin dekat. Wang Lin menggunakan jiwa pengembara di bawah kendalinya untuk memahami jarak di antara mereka. Sementara Wang Lin sedang berbicara dengan Kaisar kuno, dia mengendalikan jiwa pengembara untuk menghalangi jalannya. Namun, tubuh Bongkok Weng sangat aneh, dan tidak peduli berapa banyak jiwa pengembara yang menyerangnya, mereka tidak dapat menimbulkan sedikit pun kerusakan. Ini mengejutkan Wang Lin. Wang Lin tidak mempercayai Kaisar kuno ketika dia mengatakan bahwa harta warisan tidak bersamanya, tetapi dengan Dewa Iblis 6 keinginan. Bahkan jika apa yang dia katakan itu benar, orang-orang seperti Kaisar kuno dan yang lainnya tidak akan sembarangan memasuki tanah Dewa kuno, atau mereka akan berada di bawah belas kasihan sepenuhnya dari Dewa Iblis 6 keinginan. Lagi pula, dia memegang kunci untuk masuk dan keluar dari tempat ini. Sehubungan dengan harta warisan, Wang Lin pertama kali mendengarnya dari Duan Mu dan yang lainnya, tetapi mereka tidak mau terus membicarakannya. Baru kemudian Wang Lin menemukan jawabannya. Kaisar kuno bersedia untuk melawan Dewa Iblis 6 keinginan di alam kedua. Dia pasti punya rahasianya. Wang Lin memerintahkan jiwa pengembara di sekitarnya untuk memulai serangan lagi. Kaisar kuno menggertakkan giginya saat dia mengirim pesan lain dengan perasaan ilahi. Orang tua ini tidak memiliki harta warisan, tetapi ketika saya datang ke sini bertahun-tahun yang lalu, saya menerima sebagian dari harta warisan. Fragmen ini berisi mantra yang akan membuat jalan keluar dari sini, namun, itu hanya dapat digunakan di pusaran air keluar di setiap alam untuk diteleportasi keluar dari tanah dewa kuno, atau aku tidak akan terjebak di sini. Sedangkan untuk pecahannya, aku menghancurkannya setelah mempelajari tekniknya. Apa yang dikatakan Kaisar kuno itu benar. 1000 tahun yang lalu dia adalah salah satu ahli yang lebih kuat, jadi dia secara alami melihat harta warisan dan mengetahui metode yang digunakan untuk meninggalkan tempat ini. Begitulah cara dia bisa melarikan diri dari tempat ini 1000 tahun yang lalu dan mengapa dia masih berani kembali. Tidak banyak yang menerima mantra ini saat itu, namun, alasan mengapa hampir tidak ada yang bisa melarikan diri adalah karena keterbatasan untuk menggunakan mantra ini. Seseorang harus berada di pusaran air keluar agar bisa bekerja. Banyak orang yang melewati alam pertama dan kedua bahkan tidak berpikir untuk keluar dari tanah dewa kuno, karena mereka tidak ingin menyia-nyiakan semua usaha mereka. Akibatnya, mereka melepaskan kesempatan untuk menggunakan pusaran air keluar di alam kedua, tetapi alam ketiga sangat luas, dan menemukan jalan keluar seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Juga, karena ketakutan dari semua jiwa pengembara, tidak ada yang berani menyebarkan indera ketuhanan mereka terlalu jauh, membuat pencarian jalan keluar menjadi lebih sulit. Mantra ini harus digunakan secara khusus di pusaran air keluar. Jika digunakan pada pusaran air masuk, tidak akan ada efeknya. Kembali ke pintu keluar alam kedua, Kaisar kuno tidak punya cukup waktu untuk menggunakan mantra di pusaran air keluar di sana, dan dipaksa masuk ke alam ketiga.
Jika kamu membawaku ke pintu keluar dari alam ketiga, aku akan mengajarimu mantra sebagai gantinya. Kaisar kuno terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya, dia diam-diam mencoba mencari tahu mengapa orang ini menginginkan ini. Meskipun dia tidak tahu kenapa, dia harus memberikan respon, atau jiwa pengembara akan terus menyerang. Pada saat itu, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Wang Lin tidak menanggapi lagi. Dia mengirimkan perasaan ilahi dan, sekali lagi, semua jiwa pengembara di sekitarnya mulai menyerang. Wang Lin dengan hati-hati menghitung. Berdasarkan informasi dari jiwa pengembara, Bungkuk Meng harus tiba di sini dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar 2 batang dupa. Serangan dari jiwa pengembara tumbuh lebih intens di bawah komando Wang Lin. Untuk membantu mempercepat, Wang Lin menyebarkan akal ilahinya untuk memanggil lebih banyak jiwa pengembara untuk bergabung dalam serangan itu. Wajah Kaisar kuno memucat. Dia menduga bahwa apa yang dia katakan sebelumnya bukanlah yang ingin didengar orang ini. Dia mengertakkan gigi dan menelan beberapa pil lagi untuk menjaga cahaya tetap menyala. Tapi serangan dari jiwa pengembara tidak ada habisnya. Pada saat yang paling kritis, Kaisar kuno mengirimkan pesan lain dengan akal ilahi. Aku akan memberimu mantra. Tolong beritahu makhluk aneh ini untuk berhenti menyerang. Kaisar kuno dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok dan meletakkannya di dahinya sebentar. Kemudian dia memegangnya erat-erat di tangannya sambil melihat sekelilingnya. Setelah cukup waktu untuk membakar 1 batang dupa berlalu, Wang Lin mengirimkan indera ilahi dan semua jiwa pengembara menghentikan serangan mereka. Kaisar kuno sedikit santai. Dia ragu-ragu sedikit, dan menggertakkan giginya. Dia kemudian mengirim batu giok itu keluar jangkauan cahaya. Saat potongan batu giok itu terbang keluar, Wang Lin segera mengambilnya dengan jiwanya. Dia memindai potongan batu giok itu dan menemukan bahwa itu berisi instruksi mantra yang sangat rinci. Kaisar kuno menjadi sangat gugup setelah membuang batu giok itu. Dia takut setelah orang ini menerima potongan batu giok, mereka tetap tidak akan melepaskannya. Wang Lin diam-diam merenung sedikit, lalu semua jiwa pengembara di sekitarnya menerkam Kaisar kuno dan melanjutkan serangan mereka. Kaisar kuno menunjukkan senyum tertekan. Dia mengungkapkan ekspresi beracun dan mulai menggunakan energi spiritualnya sendiri seperti orang gila untuk mempertahankan cahaya pagoda. Tapi jumlah jiwa pengembara yang menyerang terlalu besar. Segera, pagoda mulai bergetar. Kemudian, dengan keras, celah muncul di pagoda, membelahnya menjadi 2. Pada saat itu, tubuh Kaisar kuno tiba-tiba bergerak dan menghilang tanpa jejak. 10 kaki jauhnya, Kaisar kuno mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan mengungkapkan dirinya. Jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya dan mulai memakannya dengan cepat. Pada saat yang sama, jiwa pengembara keluar dari tubuh Kaisar kuno, membawa tas berisi barang bawaan. Wang Lin mengambil tas itu setelah jiwa pengembara mengirimkannya kepadanya dan buru-buru pergi. Kali ini, dia tidak pergi mencari orang lain, tetapi kembali ke tempat persembunyian tubuhnya. Di ruang kosong, tubuh Kaisar kuno menyusut, wajahnya pucat pasi. Yuan Yingnya terus memuntahkan Yaun Fire untuk mencegah jiwa-jiwa yang berkeliaran melahapnya. Namun, dia hanya bisa mengulur waktu dan tidak mengusir mereka. Bahkan jika harta sihir penyelamat hidupnya tidak rusak atau jika kultivasinya masih dalam tahap pertengahan pembentukan roh,
dia masih tidak bisa menghadapi begitu banyak jiwa pengembara yang mencoba melahapnya. Segera setelah Wang Lin pergi, bungkuk Meng tiba. Tubuhnya bergerak seperti bintang jatuh. Dia melirik kaisar kuno dan alisnya berkerut. Bau menjijikkan itu tidak ada lagi di sini. Ketika dia hendak mengikutinya, dia tiba-tiba berhenti dan dia melihat kaisar kuno. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh keriput kaisar kuno di tangannya, lalu mengguncang kaisar kuno sampai semua jiwa pengembara dikeluarkan dari tubuhnya. Setelah semua jiwa pengembara dikeluarkan dari tubuh kaisar kuno, dengan senyum dingin di wajahnya, iblis itu merobek lubang melalui ruang dan melemparkan kaisar kuno ke dalam. Setelah keretakan muncul, seseorang dapat dengan jelas melihat sisi lain adalah dunia berwarna merah darah. Tanah berlumuran darah tebal, bahkan langit pun berwarna merah darah, seperti selembar kain biru yang dibas. Ahi darah. Di tanah berlumuran darah duduk banyak pembudidaya yang semuanya tampak seperti Meng bungkuk saat ini. Mereka semua sangat besar dan memiliki antara 1 dan 4 tanduk di kepala mereka. Di tanah darah ini, ada banyak pilar batu, dan di atas setiap pilar duduk seorang kultivator. Melihat ke kejauhan, ada banyak pilar batu dengan berbagai ukuran, namun yang paling menonjol adalah pilar batu yang terlihat seperti sedang memasuki langit. Di atas pilar itu duduk seorang kultivator berambut merah. Meski wajahnya tidak bisa terlihat jelas, aura kesombongan dan kebanggaan bisa dirasakan darinya. Ketika kaisar kuno dilemparkan ke sana, Yuan Yingnya belum sepenuhnya dimakan oleh jiwa-jiwa pengembara, jadi tubuhnya segera mulai pulih. Ketika dia membuka matanya, wajahnya langsung berubah. Tuan Setan Api Merah, orang gila selatan yang tak terkalahkan, penyihir iblis langit, kalian semua tidak mati. Wajah kaisar kuno memucat saat pandangannya tertuju pada beberapa orang yang memasuki tanah dewa kuno bersamanya 1000 tahun yang lalu di antara semua iblis. Red Fire Devil Lord terbunuh di alam kedua. Kaisar kuno secara pribadi melihat tubuhnya dihancurkan oleh petir ungu. Yuan Ying dari Red Fire Devil Lord bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Ada juga orang gila selatan yang tak terkalahkan, yang dikerumuni oleh puluhan ribu makhluk aneh itu dan mati dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa. Adapun penyihir iblis langit, yang merupakan master dari 6 dewa iblis keinginan, kaisar kuno mengikutinya dengan cermat 1000 tahun yang lalu. Dia secara pribadi melihatnya membuat terowongan menggunakan harta warisan untuk pergi sebelum dia diserang oleh Divine Sense yang sangat tidak biasa dan mati seketika. Setelah melihat semua orang yang seharusnya mati di sini, dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Tiba-tiba, dia menoleh, dan dia melihat setan yang tampak seperti Bongkok Meng melalui celah itu. Bongkok Meng, murid kaisar kuno menyusut. Keretakan ditutup pada saat itu. Kaisar kuno sangat berhati-hati. Sementara tempat ini penuh dengan para pembudidaya, sangat jelas bahwa semua orang ini adalah orang-orang yang telah meninggal di tanah dewa kuno selama bertahun-tahun. Sebuah suara serak melayang dari kejauhan. Selamat datang di lautan darah dewa iblis. Kecepatan Wang Lin sangat tinggi. Setelah beberapa saat, dia bisa melewati alam ketiga ini. Tapi di tengah jalan, dia berhenti dan memperhatikan perubahan lokasi kaisar kuno melalui hubungannya dengan jiwa pengembara. Dia melihat Bongkok Meng membuka celah dan kaisar kuno dilemparkan.
Bahkan lampu merah yang keluar dari celah itu terlihat oleh Wang Lin melalui jiwa-jiwa yang berkeliaran. Wang Lin merenung sedikit. Sementara dia memiliki bidak giok dengan mantra untuk pergi dari sini, dia tidak tahu apakah Kaisar kuno marah atau tidak. Untuk amannya, dia akan mencari Duanmu, Wang Qingyue, dan Six Desire Devil Lord dan bertanya kepada mereka tentang metode untuk pergi dengan cara yang sama. Tapi kemunculan si bongkok Meng dan lampu merah dari celah menyebabkan Wang Lin memiliki firasat buruk. Dia menyerah mencari orang-orang seperti Duanmu dan Wang Qingyue dan memutuskan untuk mundur ke tempat tubuhnya disembunyikan. Dalam perjalanan pulang, dia melacak lokasi bongkok Meng dengan jiwa-jiwa yang mengembara. Dia memperhatikan bahwa Meng bungkuk tidak menuju ke arahnya, tetapi ke arah Duanmu dan Wang Qingyue. Wang Lin meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Ketika Iblis Suli Guo dan Iblis kedua melihat kembalinya Wang Lin, mereka segera terbang keluar dari batu. Wang Lin dengan cepat menggunakan kesadaran sucinya dan kembali ke tubuh fisik ini. Setelah beberapa saat, matanya terbuka. Selama perjalanan ini, jiwanya telah meningkat pesat. Dia menggerakkan tubuhnya dan pergi keluar batu. Tanpa ragu-ragu, dia menuju ke lokasi alam keempat. Wajah Wang Lin suram. Munculnya si Bung Uke Meng mengganggu rencananya, dan itu membuatnya merasa ngeri. Lebih penting lagi, bungkuk Meng kebal terhadap serangan jiwa pengembara. Itulah alasan utama mengapa Wang Lin memutuskan untuk meninggalkan alam ketiga secepat mungkin. Wang Lin tahu bahwa dalam hal kultivasi, dia terlalu lemah dibandingkan dengan orang-orang tua ini. Jika bukan karena tempat ini berisi banyak jiwa pengembara, dia tidak akan bisa bersaing dengan mereka sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengobrol dengan mereka. Sekarang jiwa pengembara tidak berguna melawan bongkok Meng, Wang Lin telah kehilangan satu-satunya keuntungannya. Jika mereka bertemu, satu-satunya jalan baginya adalah kematian. Si bungkuk Meng hanya perlu melambaikan tangannya untuk membuat Wang Lin menghilang seperti asap. Wang Lin memahami batasannya sendiri dengan sangat baik. Meskipun selama ini dia berada di atas angin, pada kenyataannya, dia tahu bahwa alasannya adalah dia dapat meminjam kekuatan dari luar untuk membantu. Jika bongkok Meng dikelilingi oleh badai seperti saat itu, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan sebanyak anjing yang tenggelam. Tapi sekarang kekuatan eksternal telah hilang dan keduanya memiliki titik awal yang sama. Tidak peduli seberapa berani Wang Lin, dia tidak punya pilihan selain segera pergi. Wang Lin tidak pernah menjadi orang bodoh. Begitu dia membuat keputusan, dia buru-buru terbang menuju pintu keluar dari dunia ketiga. Sepanjang jalan, dia bahkan tidak repot-repot melahap jiwa yang berkeliaran lagi. Dia dengan cepat bergegas maju. Jika Wang Lin menyerahkan tubuh fisiknya dan melakukan perjalanan hanya dengan jiwanya, kecepatannya akan berkali-kali lebih besar dari sekarang. Itulah mengapa dia meninggalkan tubuhnya untuk melakukan perjalanan ke alam ketiga sebelumnya. Ketika dia hanya mengambil setengah langkah, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia menyentakkan kepalanya ke arah Duanmu dan Wang Qingyue. Wajahnya menjadi sangat gelap saat dia menyaksikan pemandangan yang mengerikan melalui jiwa-jiwa yang mengembara. Duanmu dan Wang Qingyue tidak bertahan lama di bawah serangan bungkuk Meng. Dia merobek celah dan keluarlah tangan iblis raksasa yang mengambil Duanmu dan Wang Qingyue tanpa mereka bisa melawan. Kepala iblis itu penuh dengan duri tulang. Itu memiliki aura jahat di sekitarnya yang menyebabkan orang gemetar ketakutan.
Wajah Wang Lin menunjukkan ketidakpastiannya. Dia mengambil iblis Su Li Guo dan iblis kedua. Kemudian dia meneguk cairan Lingqi dan menggunakan semua Lingqinya untuk segera pergi. Dia sudah bisa merasakan bahwa si bungkuk Meng yang seperti setan sudah mengejarnya dengan kecepatan ekstrim. Wang Lin melakukan perjalanan dengan cepat sepanjang jalan. Wajahnya cemberut saat dia menghitung. Jika mereka berdua melakukan perjalanan dengan kecepatan saat ini, dia seharusnya bisa sampai di pusaran air ke alam keempat sebelum Bongkok Meng menyusul. Saat itu, Bongkok Meng yang seperti iblis menggunakan beberapa metode aneh yang tidak diketahui Wang Ling. Bongkok Meng menutupi tubuhnya dengan lampu merah darah dan kecepatannya meningkat beberapa kali. Saat jarak di antara mereka semakin pendek, kecepatan Bongkok Meng tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga meningkat. Hati Wang Lin tenggelam ketika dia menyadari bahwa jika terus seperti ini, Bongkok Meng akan menyusulnya dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa. Dia akan membutuhkan setidaknya waktu yang dibutuhkan untuk membakar 2 batang dupa untuk mencapai pintu keluar. Wang Lin menyapu sekeliling dengan perasaan ilahi ini, menggunakan jiwa-jiwa yang berkeliaran untuk memindai area dengan cepat. Matanya terpaku pada satu arah saat dia memikirkan langkah yang sangat berani. Dia sedikit ragu, lalu tanpa ragu, dia sedikit mengubah arah ini dan dengan cepat melarikan diri ke sana. Six Desire Devil Lord sangat frustrasi. Di alam ketiga, dia tidak berani menyebarkan indera ketuhanannya terlalu jauh, jadi dia masih belu. M menemukan jalan keluar. Setelah bertahun-tahun, dia telah menentukan bahwa jalan keluarnya ada di barat laut. Faktanya, dia mengetahui bahwa pintu keluar itu ada di sana 2 tahun lalu, tetapi jumlah jiwa pengembara di sana terlalu banyak untuk dia tangani, bahkan dengan harta magisnya. Jadi dia telah menghabiskan 2 tahun terakhir perlahan-lahan memikat beberapa orang untuk perlahan-lahan mengurangi jumlah mereka sebelum melanjutkan. Kecepatannya akan sangat lambat, tapi itu akan menjamin kesuksesannya. Hanya masalah waktu sebelum dia memasuki portal alam keempat dan diteleportasi ke tubuh dewa kuno. Dia baru saja memikat sejumlah besar jiwa pengembara dan akan menghancurkan mereka semua menggunakan tubuh pemuda itu ketika ekspresinya berubah. Meskipun dia tidak berani menyebarkan indera ketuhanannya terlalu jauh, dia masih mengetahui semua yang terjadi dalam jarak 1000 kaki. Six Desire Devil Lord memperhatikan seorang pemuda datang ke jarak 1000 kaki. Dia langsung tercengang ketika melihat orang itu dan kemudian menyeringai sambil berteriak, "Dia menyerahkan dirinya kepadaku." Wang Lin dengan dingin menatap Six Desire Devil Lord. Alih-alih melambat, dia malah mempercepat. Segera, sejumlah besar jiwa pengembara muncul di sekitar Wang Lin. Mereka tinggal di sekelilingnya seperti pengawal. Ketika 6 Desire Devil Lord hendak bertindak, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening saat menatap jiwa-jiwa yang berkeliaran di sekitar Wang Lin, menyebabkan rasa ngeri di hatinya. Makhluk aneh yang memaksanya untuk sangat waspada dan berhati-hati tidak hanya tidak merugikan junior ini, tetapi juga melindunginya. Ini sangat mengejutkannya. Dia tidak berani bertindak gegabah, tapi dengan dingin menatap Wang Lin. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan junior terkutuk ini. Wang Lin berhenti di tepi radius 1000 kaki dari 6 Desire Devil Lord. Alasan Wang Lin memiliki semua jiwa pengembara di sekitarnya adalah untuk memperingatkan 6 Desire Devil Lord agar tidak bertindak gegabah. Pesan yang dikirim Wang Lin berhasil dan Six Desire Devil Lord tidak bertindak sembarangan.
Wang Lin menghela nafas lega. Meskipun Wang Lin tidak takut dengan 6 Desire Devil Lord dengan semua jiwa yang berkeliaran, Six Desire Devil Lord memiliki harta magis yang sangat aneh. Jika mereka memulai perkelahian, itu pasti akan memakan waktu, dan Bungkuk Meng mendekat dengan cepat. Wang Lin memandang Six Desire Devil Lord sambil membuat ekspresi canggung. Dia diam-diam menghitung waktu dalam diam. Six Desire Devil Lord menyipitkan matanya. Dia tidak memiliki kemampuan Wang Lin untuk mengendalikan jiwa pengembara, jadi dia tidak tahu tentang iblis yang menuju ke arahnya. Ketika dia melihat ekspresi ragu Wang Lin, sementara dia ragu, dia tersenyum dingin. Jika bukan karena ada begitu banyak jiwa yang berkeliaran di sekitar Wang Lin, dia pasti sudah bertindak. Tapi saat ini, dia tidak ingin memperumit masalah, jadi dia dengan dingin mendengus, "Kali ini aku akan membiarkanmu pergi, aku memberimu hitungan ketiga untuk enyahlah sejauh mungkin." Wang Lin diam-diam menghitung beberapa napas dan mengungkapkan senyum aneh. Dia bergumam, "Sekaranglah waktunya." Dia segera menatap Six Desire Devil Lord dan berkata, "Terima kasih." Setelah dia selesai berbicara, dia segera menyerbu barat laut, ke kerumunan jiwa yang berkeliaran. Six Desire Devil Lord mengerutkan kening. Saat dia merenungkan situasinya, wajahnya tiba-tiba memucat. Dia melihat meteor merah darah menyerangnya. Dalam sekejap mata, jaraknya sudah sekitar 1000 kaki dari Six Desire Devil Lord. Sosok iblis besar si Bungkuk Meng terungkap. Kamu si Bungkuk Meng. Kamu makan Ying Bian dan..." Murid Six Desire Devil Lord menyusut. Dia menyadari dari tekanan yang dilepaskan dari Bongkok Meng dia sudah berada di tahap akhir pembentukan roh, dan hanya selangkah lagi dari tahap Ying Bian. Satu-satunya cara untuk mencapai tingkat kultivasi ini adalah dengan mengkonsumsi Ying Bian dan. Namun, Six Desire Devil Lord segera menggerakkan tubuh pemuda di depannya dan mengubahnya menjadi horizontal. Menatap si Bungkuk, dia berkata, "Itu bukan disebabkan oleh Ying Bian dan. Apa yang kamu makan untuk berubah seperti ini?" Petik 2. Bongkok Meng menatap Six Desire Devil Lord dengan matanya yang besar. Orang di depannya merasa sangat akrab. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya dia merasakan ini. Ketika dia melihat Kaisar Kuno, Duanmu, dan Wang Qingyue, mereka semua memberinya perasaan yang sangat akrab. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengingat apapun. Dia dengan cepat membuang sensasi itu ke belakang kepalanya. Dia tersenyum kejam dan berkata, "Namaku bukan Bongkok Meng, ini Dewa Iblis Tusi." Saat dia berbicara, dia menggesekkan tangan kanannya yang ditutupi duri tulang ke ruang kosong dan menciptakan celah besar. Saat celah tiba-tiba muncul, gelombang cahaya merah keluar darinya. Segera setelah itu, sosok merah-merah setinggi 10 kaki muncul dari celah. "Aku serahkan orang ini padamu. Aku akan mengejar yang berikutnya." Bungkuk Meng terbang pergi ketika dia selesai berbicara. Six Desire Devil Lord menatap orang di depannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tuan." Bab 186. Melampaui Laut Qi. Wang Lin dengan cepat menuju pintu keluar. Setelah beberapa saat, dia tiba dalam jarak 30 kaki dari pusaran air keluar. Tapi saat dia tiba, tepat di atas pintu keluar alam ketiga, celah sepanjang ribuan kaki terbuka. Itu melepaskan cahaya merah darah. Wang Lin kaget, tapi wajahnya tetap tenang.
Dia segera menggunakan teknik yang diberikan kaisar kuno padanya di pusaran air. Saat celah itu muncul, dia masih menyerbu ke arah pusaran air. Petir ungu muncul, menyeretnya ke pusaran air. Saat dia memasuki pusaran air, Wang Lin dengan jelas melihat setan besar keluar dari celah. Semuanya menunjukkan ekspresi ekstasi di mata mereka saat mereka melihat Wang Lin di pusaran air. Mereka semua menyerbu ke arahnya. Jantung Wang Lin berdetak kencang. Salah satu iblis dalam kelompok itu dapat menghancurkan Wang Lin dengan lambaian tangan. Dengan pemikiran itu, Wang Lin menghilang ke pusaran air. Semua iblis mengikutinya tanpa ragu-ragu. Setelah Wang Lin keluar dari pusaran air, dia dengan cepat mulai melarikan diri tanpa berhenti. Area itu adalah alun-alun persegi dengan puluhan pilar yang menjulang ke langit. Di tengah pilar ada susunan transfer melingkar yang memancarkan cahaya merah iblis. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa susunan transfer dibentuk oleh sesuatu yang tampak seperti pembuluh darah. Di sekelilingnya ada tabung yang terhubung ke susunan transfer. Mereka tampak seperti sedang mengisi susunan dengan cairan merah tua. Lampu merah seperti setan dipancarkan oleh cairan yang disuplai ke dalam susunan. Saat Wang Lin muncul, dia memindai seluruh area dengan perasaan ilahi tanpa ragu-ragu. Dia menemukan bahwa tidak ada pusaran air di area ini, hanya transfer array. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke sebelah susunan transfer, tetapi tidak mengisi daya ke dalamnya. Setelah melihatnya, dia mengeluarkan pedang racunnya dari tas pegangannya dan mematahkan 10 duri. Pedang beracun itu menghilang kembali ke dalam tasnya. Dia menggerakkan tangannya untuk membentuk lingkaran ilusi, lalu dia membatasi 10 duri. Setelah dia selesai, dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan memuntahkan seteguk ki emas. Ki emas berubah menjadi benang saat memasuki duri. Seluruh tubuh duri bergetar dan berhamburan saat mereka mulai berputar dengan lingkaran ilusi. Tak lama setelah itu, Wang Lin melangkah ke susunan transfer tanpa ragu-ragu. Saat tubuhnya memasuki susunan transfer, sinar lampu merah keluar dari samping dan menutupi seluruh susunan transfer. TL Note, Array mengatakan ini. Waktu yang diperlukan untuk melewati alam ketiga melebihi batas yang diharapkan, tetapi Anda dapat menerima kualifikasi di alam kedua. Lokasi, di luar Laut Qi. Di dalam sinar merah darah yang berfluktuasi, tubuh Wang Lin mulai terdistorsi hingga menghilang tanpa jejak. Lampu merah darah mulai menyebar, sampai semuanya kembali normal. Pada saat itu, lingkaran ilusi yang ditinggalkan Wang Lin tersebar ke segala arah dan menciptakan batasan yang mengelilingi seluruh susunan transfer. Mengikuti gerakan tiba-tiba dari lingkaran ilusi, duri dengan cepat terbang ke susunan transfer, menembus ke dalam pembuluh darah, dan menyebarkan racunnya ke dalamnya. Setelah sesaat, seluruh susunan tidak lagi memancarkan cahaya merah, melainkan cahaya hitam, namun cahaya hitam itu tidak bertahan lama dan perlahan berubah menjadi merah lagi. Pada saat yang sama, di pintu masuk alam keempat, banyak setan dari lautan darah muncul dan dengan cepat tiba di sebelah barisan transfer. Salah satu pembudidaya iblis melihat susunan itu sekali dan berkata, susunan itu telah dihancurkan. Butuh waktu 3 jam untuk pulih. Tidak masalah. Tubuhnya sangat besar. Pemakan jiwa tidak akan bisa memasuki lautan pengetahuan. Selama dia tidak memasuki lautan pengetahuan, dia tidak akan bisa pergi. Dalam 3 jam, kita akan berpencar untuk pencarian.
Kali ini, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Wang Lin merasa seperti jiwanya dan tubuhnya terpisah. Segera setelah itu, dia dengan jelas menyadari bahwa tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan tak terlihat yang menariknya ke arah pusaran air. Sepanjang waktu itu, dia merasa tubuhnya menghilang dan hanya rasa ketuhanannya yang tersisa. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba, kekuatan di sekitar tubuhnya menghilang saat dia perlahan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat dunia biru. Ini adalah tempat yang sangat aneh. Langit biru dan begitu juga tanah. Dapat dikatakan bahwa dunia ini tidak memiliki tanah, hanya langit, karena tanah hanyalah langit yang lain. Wang Lin tertegun sejenak, lalu memulihkan ketenangannya. Sesaat sebelum dia dipindahkan ke sini, dia ingat bahwa suara itu mengatakan bahwa dia akan dipindahkan ke tepi Laut Qi. Dengan kalimat itu, Wang Lin tahu bahwa ini adalah ranah keempat. Hanya saja, ranah keempat tidak memiliki kendala, hanya digunakan sebagai lokasi transfer. Wang Lin mengira dia telah memasuki tubuh dewa kuno, tepat di luar Laut Qi. Dia merenung sebentar dan menghela nafas. Dia tidak pernah berpikir bahwa di antara semua pembudidaya yang mencoba, dia akan menjadi yang pertama memasuki tanah dewa kuno. Sebelum alam ketiga, Wang Lin masih memiliki harapan untuk memasuki tanah dewa kuno, tetapi sekarang, dia merasa bahwa tempat ini bukanlah tempat yang penuh dengan harta dan pil abadi seperti yang dikatakan Duanmu. Terutama di pintu keluar alam ketiga, ketika semua setan seperti Bongkok Meng muncul, menyebabkan Wang Lin merasa seperti ada batu besar yang membebani hatinya. Wang Lin merasa bahwa dia telah memasuki tempat yang tidak seharusnya dia masuki. Terutama ekstasi telanjang di mata iblis-iblis itu saat mereka memandang Wang Lin. Dia sangat pintar, dan setelah menganalisisnya sekali, dia menyadari itu pasti ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh jiwa besar yang hampir menjadi Soul Devor itu. Sebelumnya, hanya si Bungkuk Meng dan satu lagi yang muncul, tapi saat aku hendak pergi, begitu banyak yang tiba-tiba muncul. Mereka pasti mengejarku. Sepertinya ada hubungannya dengan jiwa besar itu yang menyadari identitasku sebagai Soul Devourer. Saat Wang Lin berpikir, tubuhnya tidak pernah berhenti bergerak maju. Dia merasa bahwa setan-setan itu tidak akan menyerah begitu saja, dan mungkin tiba-tiba muncul di hadapannya. Yang perlu dilakukan Wang Lin sekarang adalah segera meninggalkan tanah dewa kuno yang aneh ini. Wang Lin membanting tasnya dan sepotong batu giok muncul. Dia berkonsentrasi sedikit pada sepotong giok, kemudian ekspresinya menjadi gelisah. Dia menyingkirkan potongan batu giok itu dan dengan cepat membentuk lingkaran ilusi dengan tangannya. Sepotong batu giok berisi set tanda tangan yang harus dibuat seseorang untuk membuat terowongan untuk pergi dari sini, seperti yang dinyatakan oleh Kaisar kuno. Ada lebih dari 400 rambu yang harus dibuat sebelum seseorang dapat membentuk terowongan. Wang Lin merasa agak aneh setelah membentuk set pertama. Dia terus membentuk set hingga set ke-34, di mana dia berhenti dan wajahnya memucat. Set ke-34 ini tampak seperti set lainnya, tetapi pada kenyataannya, itu menggunakan Ling Qi tanpa sepengetahuan orang tersebut. Itu menyebabkan Ling Qi-nya berfluktuasi. Wang Lin merenung sedikit dan melanjutkan ke set ke-35. Dia dengan cepat membentuk semua set di batu giok satu persatu. Ketika dia menyelesaikan set terakhir, dia menekan tangannya ke depan dan pusaran air muncul, memancarkan udara gelap. Namun,
Begitu pusaran air muncul, itu runtuh di depan Wang Lin dan menghilang. Saat dia terus membentuk set, Ling Qi di tubuhnya mulai sangat berfluktuasi. Baru setelah pusaran air menghilang, Ling Qi-nya menjadi tenang kembali. Mata Wang Lin bergetar saat dia menatap pusaran air yang muncul. Wang Lin berbisik, "Teknik K yang sangat beracun." Dia mencibir. Pusaran air yang dibentuk oleh teknik ini berputar berlawanan arah jarum jam, sementara semua pusaran air keluar berputar searah jarum jam. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, mereka tidak akan menyadari perbedaannya. Adapun jika menggunakan teknik ini untuk membentuk pusaran air berlawanan arah jarum jam akan membuat jalan keluar untuk meninggalkan tempat itu. Wang Lin tidak yakin. Tapi dia yakin jika dua pusaran air bertemu, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa jalan keluar diciptakan oleh tabrakan dua pusaran air, namun, ketika Wang Lin menggunakan teknik tersebut, dia menyadari bahwa dari set ke-34 dan seterusnya, Ling Qi di tubuhnya mulai berfluktuasi. Semakin banyak set yang ia bentuk, semakin berfluktuasi, hingga mencapai batasnya pada set terakhir. Jika Wang Lin tidak menyadari bahwa hanya Ling Qi-nya yang berfluktuasi dan tidak berbahaya, dia akan segera berhenti membentuk set. Namun, sekarang dia melihat pusaran air, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak yakin apakah teknik ini dapat membantunya meninggalkan tempat ini, tetapi dia tahu bahwa saat dua pusaran air bertabrakan, Ling Qi-nya akan lepas kendali. Itu bahkan mungkin meledak di tubuhnya dan menyebar ke Jie Dan-nya, membelah Jie Dan-nya menjadi dua. Wang Lin dapat menyadari hal ini karena setiap kali dia memasuki pusaran air, dia bisa merasakan Ling Qi-nya menjadi bersemangat dan bertindak kasar untuk sesaat. Meskipun itu hanya sesaat, jika itu terjadi di antara dua pusaran air dengan putaran berlawanan, efek samping pada tubuh Wang Lin adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.